Sumagruk hati ngalengis seseite Sule, Kiai Jujun dan Ohang sudah berkomunikasi langsung, bahkan ketika Kiai Jujun dari UIN Bandung menegur karena gaya pacarannya ternyata dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Ohang salam kenal di Cep Sanud dah. Ya. Siap. Setelah Sanud panjang lebar bicara dengan Kang Ohang, memanggil Kiai Jujun dari UIN, Ohang tertawa. Mengapa? Lain eta Sanud lamun tegas ka meme ke anak saya. Dan anak saya ke S2. Langsung ditembak, langsung calon S3. Datang Allah Akbar geus nya. Langsung ditembak. Sabab urang teresep ningali gaya ente urusan awewe. Jadi lalaki mah kudu tegas. Beginilah awal mula Sanud berkenalan di TikTok dengan Meme. Tampak keduanya seperti malu-malu, ternyata sulit Ohang dan Kiai Jujun mengomentari pendekatan terhadap wanita ala Sanud. Apalagi Sanud memamerkan sarung dan baju yang dibeli bersama Meme. Ciri anyar, nah lo kejeng dibuka, wah, mau dibuka. Kamu mana gak ada kio ya, bi mau biasa me? Hah? Iya aja. Tampak Meme merasa tersanjung dengan komentar Sanud. Baju dan sarung pilihan Meme cukup berharga nagih Sanud, sampai mereknya saja tidak pernah dilepaskan. Meme tertawa bahagia. Aduh, siapa yang tiri celana di goblok? Isinya. Setiap kali ada wanita yang terlihat auratnya, baik paha, leher, atau rambut, pasti Sanud berupaya untuk segera menutupinya. Bahkan dia tidak mau melihatnya. Hal ini sering dijadikan syarat untuk memenuhi permintaan lawan bicara. Akhirnya semua wanita nurut pada Sanud. Walau terpaksa Sanud mengalah dulu untuk memenuhi permintaan sang wanita, seperti wanita Vietnam ini, berjoget dengan paha putihnya terbuka. Akhirnya Sanud menghentikan musik organnya. Sao? Nhảy sao? Again, nhảy sao? Nhảy sao? Nhảy sao? Không biết nhảy. Nhảy được sao? Điêu. Ngồi xuống. Ok, lại chút. Sao? Điêu. Sao? Mana ya? Cái gì? Di celana anjing, di celana minimal di sarung. Ủa, tôi nhảy vậy là đẹp rồi. Yu. Turuban kieu. Padahal Sanud begitu konsisten untuk menjaga pandangannya, tapi mengapa Kiai Jujun menegur Sanud? Mungkin karena gaya pacarannya dengan Meme sudah dianggap berlebihan. Seperti apa? Bukankah masih malu-malu? Dari siapa, Bos? Yang gua. Iya, siapa namanya, Bos? Penasaran pemirsa, Bos. Oh, pemirsa penasaran. Iya, pemirsa pada penasaran soalnya. Nanti aja. Ternyata Sanud sudah pamer baju dan sarung yang dibeli bersama Meme. Saat pertemuan di cafe, Meme sudah berani menyuapi Sanud dengan cemilan dan minuman, sementara dalam konten lainnya Sanud masih genit terhadap wanita lain. Di mana eta jika di emperan? Allah, nih gaya resep kurang pantesan tadi laporan. Sanud diparas, cina Sanud diparas bukna. Rek ketemuan beneran jeung Meme. Iya dong. Alas, jadi gena mana kasep urang? Bener. Di mana? Sementara di konten lainnya, Sanud bersama wanita Vietnam, begitu akrabnya. Padahal ini merupakan proses belajar bahasa, tapi patut diduga, sosok Sanud itu sudah dianggap ustadz bagi kaum milenial. Anh aing salah aing. Anh nghĩ là sao không hiểu? Aduh, ngadangnya hiung. Anh đúng sao? Ala toha Rasulillah. Rasulillah.
Siapa? Nah, anjing bahasa Indonesia Inggris. Yeah, what are you? What's your name? Ala Toha Rasulillah. Salatullah. Ketika Sanud ditertawakan oleh Ohang karena diperingatkan oleh Kiai Jujun dari UIN, dia kelihatannya menerima. Sebenarnya yang namanya Sanud ini pengakuannya bahwa dia itu pernah pesantren tapi tidak tuntas katanya karena masalah diperagakan begitu, berarti memang kurang biaya lah, kira-kira seperti itu. Ternyata ketika diajari bagaimana bermain wayang oleh Kang Sule, kemudian bagaimana menirukan para tokoh Semar, Cepot, Dewala di dalam pewayangan, ternyata Sanud pinter, bisa mengikuti itu. Kelihatannya dunia pewayangan dia kuasai juga. Yang lebih menarik lagi, diantaranya Sanud itu pandai bermain organ, kemudian main gitar juga sama, banyak lagu-lagu. Nah, bikin kapal kieu Gusti nu Tapi makanya Sanud Antu ari kawin mah tacan ieu mah jadi bobogohan. tacan Keturunan Cina, Mei. sanes ieu. Oh Mei karena Mei mah minus. biasa na meme ieu nya duka tapi Ya. Iraha cenah Nud. Naon teh? Iraha geus lila. Can ieu kana kumaha TikTok ya igi saruba Oh, karek wawu geus panggih. Tacan. Geus teleponan. Ngeureuyeuh. Juga sama, banyak lagu-lagu yang digunakan untuk syiar, walaupun ditegur oleh Kiai Jujun dari UIN bahwa pendekatan dia kepada wanita itu kurang tegas katanya begitu. Kita tonton ya. You met with Chef Sanud. Aya teh naon bahasa Inggrisna? Aya. Aji. Kira aja. Have. Hello. Naon? Have. You bisa bahasa Inggris? Mana bisa bahasa Inggris itu bahasa Indonesia nih? Bisa. Okay, you can speak English. You can speak English? You can speak English, Google Translate. Siapa gua? Aku. Mana yang bisa itu bahasa Inggris? Mạnh nói tiếng giờ nè, giờ từ từ Indonesia đúng không? Ok đợi chút, Indonesia. So. Indonesia đâu rồi? Hey. Indonesia. Cái gì? Udah dipisah tuh di Indonesia. Cái gì hả? Đạn. Đã ăn là sao? Sarua anjing dah. Aing nanya non coba. Udah makan dah. Aing nanya geus udah makan, cek aing teh daang. Wis. Yes. Đó, bạn nói gì? Bạn nói đã ăn. Daang cenah saruanya. Oh, berarti itu tuh kudu. Bilang kamu makan? Từ. Apa maksudmu kamu bilang kamu makan? Iya. Aku dama kamu bilang kamu makan. Inilah barangkali yang dianggap oleh Kiai Jujun bahwa Sanud ini agak sedikit
yang harus diperbaiki di dalam masalah wanita. Di sisi lain, memang Sanud itu nilai-nilai dakwahnya luar biasa, bisa diterima oleh kaum milenial. Sampai orang Vietnam saja, ketika dia menari menjauh dari tempat duduknya, maka kelihatanlah pahanya itu ternyata mempergunakan rok mini. Akhirnya dihentikan dan diminta untuk menutupi bagian auratnya itu. Dan masih banyak lagi ketika berbicara dengan orang Surabaya juga sama. Dia itu terperangah, kaget ketika followernya itu Sanud begitu menunjukkan follower itu, ini siapa? Kamu siapa? Gitu. Akhirnya disuruh ngaji, suruh menyanyi dan lain sebagainya. Dan disitulah dia menawarkan boleh dilanjutkan untuk mengaji dan menyanyi, tapi tolong dihijab dulu. Selalu setiap wanita yang diajak berdialog awal mulanya canda, dan candanya itu selalu diselingi kalau dilanjut pembicaraannya minta tolong agar dihijab terlebih dahulu. Nanti dikasih hadiah berupa lagu, atau nanti pembicaraannya dilanjutkan dengan tawar-menawar. Tadi kan saya sudah mengalah, sekarang Anda pakai hijab. Begitu. Setelah pakai hijab, saya sudah mengalah, saya sudah pakai hijab. Kemudian dia doakan, mudah-mudahan istiqomah, katanya bilang begitu. Nah, setelah itu barulah coba sekarang minta nyanyi lagu yang saya minta. Dan langsung oleh Sanud dia keluarkan lagu-lagunya, ya kebanyakan lagu Sunda ya. Ada juga lagu Palestina ketika berdialog dengan orang Vietnam. Free Palestine katanya, kemudian dia menyanyikan lagu dari Palestina itu, dan dia memberikan wejangan atau memberikan saran-saran apakah Anda mendukung Israel atau Palestina, begitu kan. Itu adalah salah satu contoh untuk mempengaruhi orang Vietnam, apakah dia paham enggak tentang peristiwa Palestina dengan Israel itu, diberi penjelasan oleh Sanud. Lagi-lagi Sanud adalah manusia biasa, walaupun dia sempat pesantren, mengajinya bagus, tetapi sempat ditegur oleh Kiai Jujun. Atuh Kang. Lain eta Sanud lamun tegas ka meme ke anak saya. Dan anak saya ke S2. Langsung ditembak, langsung calon S3. kita datang Allah Akbar geus nyiap. Langsung ditembak. Sabab urang teresep ningali gaya ente urusan awewe. Jadi lalaki mah kudu tegas. Daripada dipikung batur. Sia, puasia. Jadi kudu tegas. Jadi maksudna abah mah ngomong kitu teh lain erek nikung, erek mere motivasi dengekeun BS ya teh tong goreng patut ka aing teh dengekeun si Sanud teh ditempok ku urang teh malu-malu kucing, kesel aing nenyona ge da lalaki mah lain kitu. Papatahan aing bisi kaburu isikat ke gitu. Nah, ini batur. Sorogan ieu tah ka Mang Ohang, ini sorogan asihan ieu tah Haji. Kudu tahu ka ohang ge ka urang soroganana. Suka ieu. Itu guru uing hati. Jadi Sanud tinggalis meme teh secara body language itu sudah menerima kamu. Sikat bisi kaburu ku anak saya. Sabab saya lebih kasep di kamu jauh gitu kan. Kapanting, tapi saya sebagai orang yang ini Rek ketemuan berenang jeung meme. Iya dong. Alas, jadi gena mana kasep urang bener. Di mana nih kata jika di sisi jalan? Bahwa Meme itu sudah terlalu dekat. Sejauh mana kedekatan Sanud dengan Meme? Ini barangkali yang dimaksud. Kita tonton. Oh di kafe ngan
konsepnya jika di jalan gitu. Oh, resep. Ngobrol nanoy, geus ngobrol nanoy, udah. Belum nanya, kepo. Alas, jadi resep. Atau didukung, atau dikitu, atau ditutup-tutup kita eta buukna cing coba ningali buuk. Gue pengen dulu tuh. Asep demi Allah. Ngora deui. Dikasep bener. Tuh tinggal di Iwan diberisan di naon gitu teh. Ai si agelo eta deg-degan eta sanun. Allah pangeran. Allah. Jenengannya Pak Mekti toh. Iya. Kamu sedang mencari jodoh nggak? Wis, Loh, wes do jodoh ta? wis anu jodohnya. Loh. Mau nggak cari jodoh 2? Ah, beneran Pak Mekti, aceng. Kalau bisa 5, kenapa harus 1? Enggak, aku cita-cita pengen 10 sih. Ya udah, aku bisa kok dipotong-potong jadi 10 kan paha. Bisa dipotong-potong jadi 10 bisa. Aceng. Brutal. Udah teh, majuin lagi teh. Sini mau disun nggak dikit? Enggak. Enggak. Bercanda. Soak, cep, asli soak, ini bro. Kamu namanya Sanut, suka senut-senut enggak? Kakaknya namanya siapa? Kenalin. Cewek tersakiti sedang mencari jodoh seperti Sanut. Ya. Sanut, kamu jangan salping gitu dong. Coba pandangi aku pelan-pelan. Enggak mau lah. Kalau mau pegangan sama aku. Tuh, subhanallah. Tuh kan aku ngelihatnya enak kayak gini. Masya Allah, kan cantik banget. Subhanallah. Iya, Masya Allah, subhanallah gitu. Nanti kalau kamu lihat yang indah-indah, bilangnya subhanallah atau Masya Allah. Jangan innalillahi ya. Iya, tuh kan kayak gini mah kayak ibu-ibu mau apa sih arisan. Iya, emang muka aku ibu-ibu banget. Iya, maksudnya ibu dari anak-anak nanti kamu gitu. Bukan anak-anak kita. Enggak, aku belum punya anak. Ketika Sanut ditertawakan oleh Ohang karena diperingatkan oleh Kiai Jujun dari UIN, dia kelihatannya menerima. Sebenarnya yang namanya Sanut ini pengakuannya bahwa dia itu pernah pesantren tapi tidak tuntas katanya karena masalah diperagakan begitu, berarti memang kurang biaya lah kira-kira seperti itu. Ternyata ketika diajari bagaimana bermain wayang oleh Kang Iya, saksikan terus di Cep Sanut setelah ini. Jangan di mana-mana. Di komik aja. Jangan langsung iklan gitu, bro. Sanut! Ya. Kenapa suaranya bagus banget? Enggak, biasa aja. Mau ngaji sama Sanut. Bagja atau edaikeun ngaji ya bagja. Iya, makanya kamunya harus berkerudung dulu. sulit. Kemudian bagaimana menirukan para tokoh Semar, Cepot, Dewala di dalam pewayangan. Ternyata Sanut pinter, bisa mengikuti itu. Kelihatannya dunia pewayangan dia kuasai juga. Yang lebih menarik lagi, diantaranya Sanut itu pandai bermain organ, kemudian main gitar juga sama. Banyak lagu-lagu yang digunakan untuk syiar
apa? Apalah tuh Pansanu teh terkenal lah tuh di TikTok teh. Bolong-bolong. Ini bikin ka apa lagi Gusti nu analis. Tapi benar eta nu. Ento ari kawin mah tacan ya mah jadi Bobogohan. tacan. Keturunan Cina, Mei. Sanes sanes ieu. Oh Mei karena Mei mah minus. biasa kan meme ieu nya duka tapi Syiar, walaupun ditegur oleh Kiai Jujun dari UIN bahwa pendekatan dia kepada wanita itu kurang tegas katanya begitu. Kita tonton ya. Inilah barangkali yang dianggap oleh Kiai Jujun bahwa Sanud ini agak sedikit yang harus diperbaiki di dalam masalah wanita. Panjang dong tuh. Oh benar, alus. Bumi. Di sisi lain, memang Sanud itu nilai-nilai dakwahnya luar biasa, bisa diterima oleh kaum milenial. Sampai orang Vietnam saja, ketika dia menari menjauh dari tempat duduknya, maka kelihatanlah pahanya itu ternyata mempergunakan rok mini. Akhirnya dihentikan dan diminta untuk menutupi bagian auratnya itu. Dan masih banyak lagi ketika berbicara dengan orang Surabaya juga sama. Dia itu terperangah, kaget ketika followernya itu Sanud begitu menunjukkan follower itu, ini siapa? Kamu siapa? Gitu. Akhirnya disuruh ngaji, suruh menyanyi dan lain sebagainya. Dan disitulah dia menawarkan boleh dilanjutkan untuk mengaji dan menyanyi, tapi tolong dihijab dulu.